Pernah kepikiran nggak sih, dengan semua teknologi canggih kita sekarang, kenapa ya perjalanan ke Mars itu masih makan waktu 9 bulan? Ternyata, bukan cuma Anda yang mikir gitu. Para insinyur di industri antariksa juga frustrasi loh sama lambatnya inovasi. Oke, mari kita bedah ini lebih dalam. Hari ini kita akan menyelami pemikiran seorang insinyur kedirgantaraan veteran, Jeff Thornburg. CV-nya luar biasa. Angkatan Udara AS, NASA, SpaceX, Aerojet. Dia udah lihat semuanya dari dalam. Betul, dan sumber kita hari ini adalah transkrip wawancara yang sangat mendalam dengannya. Dari sini, kita coba pahami 3 hal penting nih. Pertama, soal kecepatan. Tapi bukan kecepatan ke Mars ya, ini soal kecepatan di sekitar bumi. Dan kenapa ini tiba-tiba jadi krusial banget. Kedua, mesin inovasinya. Gimana caranya perusahaan swasta yang berani gagal justru bisa melesat. Ninggalin model pemerintah yang serba hati-hati. Dan terakhir, kita akan masuk ke filosofi seorang insinyur. Kenapa kegagalan itu justru jadi bahan bakar utama kemajuan? Misi kita, cari tahu apa sih yang mendorong perlombaan roket generasi baru ini. Dan kenapa ini penting banget buat kehidupan Anda di bumi, bahkan kalau Anda sama sekali nggak ada rencana keluar angkasa. Karena ternyata, ini lebih dari sekedar roket. Jadi setelah karirnya di semua institusi raksasa itu, Jeff Thornburg akhirnya bikin perusahaan sendiri, namanya Portal Space Systems. Alasannya, kata dia, simple banget. Industri ini tidak bergerak cukup cepat. Apa ya maksudnya yang lambat itu? Nah, frustrasinya itu bukan soal perjalanan antar planet, tapi soal logistik di halaman belakang kita sendiri, orbit bumi. Portal Space Systems ini lagi membangun wahana antariksa yang bisa bermanuver paling cepat yang pernah ada. Fokusnya di pergerakan cepat antar jalan tol di luar angkasa. Tunggu. Jalan tol luar angkasa. Mungkin perlu gambaran sedikit nih. Maksudnya bergerak antar orbit itu gimana? Oke, bayangkan ada 3 jalan tol utama. Ada orbit bumi rendah, LEO, tempat stasiun luar angkasa internasional, paling dekat. Terus ada orbit bumi menengah, MEO, tempat satelit-satelit GPS kita. Dan yang paling jauh, itu orbit geostasioner, GEO, tempat satelit komunikasi dan cuaca parkir, biar kelihatannya diam di atas bumi. Nah, dulu itu, pindah dari satu tol ke tol lain bisa makan waktu berhari-hari, bahkan berminggu-minggu. Dan Portal Space mau mengubah itu semua. Di wawancaranya, Thornburg kasih contoh yang bikin saya, wah, melongo. Wahana mereka bisa pindah dari orbit menengah ke rendah cuma dalam waktu kurang dari 3 jam. 3 jam. Atau ke orbit geostasioner yang jauh itu kurang dari sehari. Seberapa besar sih lompatan ini dibanding sebelumnya? Ini revolusi. Benar-benar revolusi. Ibaratnya kita beralih dari pakai kapal layar buat menyeberang samudra, langsung ke pesawat jet. Dan yang menarik, Thornburg bilang, pelanggan komersial dan pertahanan itu nggak peduli sama teknologinya. Mereka cuma peduli satu hal, kecepatan. Kalau ada satelit mata-mata yang rusak atau ada ancaman dari satelit lain, mereka mau bisa lihat sekarang juga, bukan nunggu seminggu. Dia pakai analogi yang membumi banget, mengubah logistik luar angkasa jadi industri truk. Saya suka ini. Jadi bukan lagi soal peluncuran akbar yang monumental, tapi soal pengiriman cepat, efisien, dan sesuai permintaan. Dia menyebutnya sebagai kebutuhan yang belum disadari oleh banyak orang. Nah, apa yang menarik di sini adalah, untuk paham inovasi seradikal ini, kita perlu mundur sedikit ke akar dari 2 filosofi desain roket yang beda banget. Setelah Perang Dunia Kedua, ada 2 kubu. Kubu Soviet itu merekrut ilmuwan roket Jerman dan kasih satu arahan, bikin sesuatu yang andal, simple, dan gampang diproduksi massal. Hasilnya roket Soyuz yang legendaris itu kan. Kata Thornburg, Soyuz itu instrumen yang kasar tapi luar biasa andal. Saking andalnya, sampai sekarang masih jadi tulang punggung perjalanan antariksa. Di sisi lain, ada tim Amerika di bawah Wernher von Braun. Filosofinya beda banget ya? Beda total. Tim von Braun lebih terobsesi sama kinerja dan kesempurnaan teknis. Mereka mau peras setiap ons daya dorong dari mesin mereka. Ini yang menghasilkan Saturn V, yang bawa manusia ke bulan, sebuah keajaiban rekayasa. Tapi pendekatan ini juga melahirkan monster kompleksitas di kemudian hari. Nah, ini pasti ngomongin pesawat ulang-alik. Dulu kan sering dibilang mesin terbang paling kompleks yang pernah dibuat manusia. Dan itu bukan pujian ya. Thornburg cerita pengalamannya di Aerojet, di mana tugasnya justru kebalikannya, mengurangi jumlah komponen.
Mereka pakai manufaktur aditif atau pencetakan 3D untuk menyatukan ratusan komponen jadi satu bagian saja. Tepat, logikanya kan sederhana, lebih sedikit komponen berarti lebih sedikit titik sambungan, lebih sedikit las, lebih sedikit baut, dan setiap sambungan itu adalah potensi titik kegagalan. Dengan mengurangi komponen secara otomatis keandalannya naik. Filosofi Soviet, lebih sedikit lebih baik, ternyata terbukti benar dalam jangka panjang, dan sekarang diadopsi perusahaan modern. Ini kontras yang luar biasa ya. Soyuz yang simple dan andal, lawan shuttle yang super kompleks dan mahal. Satu peluncuran shuttle itu biayanya $1 miliar. Kenapa ya insinyur Amerika waktu itu mikir kalau kompleksitas itu jalan yang benar? Apa sih yang mau mereka capai? Itu pertanyaan bagus. Mereka itu mencoba membuat satu kendaraan yang bisa melakukan segalanya. Meluncur seperti roket, bermanuver di orbit kayak pesawat ruang angkasa, dan mendarat seperti pesawat terbang. Ambisi itu melahirkan kompleksitas yang luar biasa. Akhirnya, penggunaan kembali jadi mimpi buruk logistik dan finansial. Ironis banget kan? Kendaraan yang dirancang untuk bisa dipakai lagi justru terlalu mahal untuk diluncurkan berulang kali. Ini membawa kita ke pergeseran filosofi yang lebih besar lagi. Cara pandang terhadap kegagalan. Program pemerintah era shuttle itu motonya kegagalan bukanlah pilihan. Kedengarannya heroik banget di film, tapi di dunia nyata itu artinya biaya bengkak untuk menekan risiko sampai hampir nol. Dan disinilah terobosan terbesar dari era komersial modern. Perusahaan seperti SpaceX, tempat Thornburg juga pernah kerja, pendekatannya beda total. Thornburg menyoroti gimana Elon Musk secara terbuka meledakkan roket-roketnya di landasan. Setiap ledakan itu nggak dilihat sebagai kegagalan, melainkan sebagai eksperimen yang kaya data. Oh, jadi setiap roket yang meledak itu sebenarnya tes terbang yang super cepat dan efisien. Mereka belajar dalam hitungan menit, sesuatu yang mungkin butuh berbulan-bulan analisis di era lama. Mereka menerima kegagalan sebagai bagian dari proses belajar, bukan sesuatu yang harus dihindari mati-matian. Harus secara aktif mendokumentasikan resiko mana yang bisa diterima. Ini bukan kelalaian, kayak pintu pesawat yang copot di tengah penerbangan. Itu murni kelalaian. Tapi soal membuat keputusan sadar untuk bisa bergerak maju. Ngomong-ngomong soal kelalaian, Thornburg cerita satu anekdot yang tragis sekaligus. Agak lucu ya. insiden Mars Climate Orbiter tahun 1999. Wahana itu hancur di atmosfer Mars. Kenapa? Karena tim ilmuwan di NASA pakai sistem metrik, sementara tim insinyur di Lockheed Martin yang membangunnya masih pakai unit imperial, kaki, pon, inci. Betul, sebuah kesalahan konversi unit yang sederhana menghancurkan misi ratusan juta dolar. Ketika ditanya soal ini, Thornburg dengan bercanda bilang, bahkan di industri secanggih ini masih ada kantong-kantong kedunguan. Ini pengingat kalau sebesar apapun teknologinya, faktor manusia itu selalu ada. Mendengar semua inovasi dari SpaceX dan Portal Space ini, saya jadi mikir, apa peran pemerintah kayak NASA sekarang? Apa mereka masih relevan kalau swasta bisa bergerak secepat itu? Menurut Thornburg, peran mereka sangat berbeda tapi saling melengkapi. Modal Ventura dan industri swasta, fokus mereka jelas, menciptakan nilai, naikin harga saham, cari untung. Mereka akan garap proyek yang jelas jalur profitnya. Sedangkan pemerintah dan lembaga seperti FFRDC, ini semacam lab penelitian elit yang didanai pemerintah buat masalah-masalah super sulit yang belum tentu untung dalam waktu dekat. Nah, mereka fokusnya beda. Mereka mengembangkan teknologi dasar yang mungkin baru berguna 10 atau 20 tahun lagi. Oh, begitu. Thornburg pakai analogi yang fantastis untuk ini. Dia bilang dia pernah masuk ke gudang pemerintah dan nemu teknologi yang udah dikembangin bertahun-tahun lalu, tapi nggak pernah dipakai. Dia menggambarkannya persis seperti adegan di akhir film Raiders of the Lost Ark, di mana tabut perjanjian disimpan di peti kayu dan dilupakan di ludang raksasa. Pemerintah itu penjaga tabut-tabut teknologi ini. Wah, saya suka gambaran itu. Jadi pemerintah melakukan riset jangka panjang yang berisiko tinggi, lalu perusahaan seperti Thornburg bisa datang, buka peti, dan mengomersialkan teknologi itu saat pasarnya sudah siap. Ini juga menjelaskan pergeseran besar yang kita lihat. Dulu kan semua yang diluncurkan NASA, logonya NASA. Sekarang NASA seringkali cuma jadi salah satu pelanggan yang beli tumpangan dari roket SpaceX. Dan perhatikan betapa cerdasnya model bisnis yang mendorong perubahan ini. Ambil contoh roket yang bisa dipakai ulang. SpaceX itu nggak maksa pelanggan, mereka cuma nawarin pilihan. Anda bisa beli roket sekali pakai, harganya sekian. Atau Anda bisa pilih roket bekas yang bisa dipakai lagi dengan harga jauh lebih murah. Dan pasar yang memutuskan.
Ya jelas, hampir semua orang pilih opsi yang lebih murah dan efisien. Ini bukan didorong regulasi pemerintah, tapi oleh logika ekonomi sederhana. Dan ini bukan cuma soal hemat biaya kan? Ini mengubah model risiko secara fundamental. Ketika biaya peluncuran turun drastis, Anda bisa ambil risiko lebih besar. Inovasi yang tadinya terlalu mahal, tiba-tiba jadi mungkin. Ini membawa kita ke masa depan. Dan di sini Thornburg menyuarakan beberapa kekhawatiran serius. Saat ini AS justru memotong anggaran untuk penelitian dan pengembangan dasar gudang Raiders of the Lost Ark itu. Akibatnya banyak ilmuwan dan insinyur terbaik pindah ke negara lain yang pendanaannya lebih baik. Sementara itu, negara seperti Tiongkok melaju pesat banget. Thornburg menggambarkan pendekatan mereka sebagai kekuatan kasar. Mereka terang-terangan bikin roket dan wahana yang lebih besar dan lebih kuat, tanpa terlalu pusing sama keanggunan desain. Situasi ini juga membantu kita memahami kenapa Space Force atau Angkatan Antariksa AS didirikan. Banyak orang salah kaprah kan mengira tujuannya menaruh senjata di orbit atau memulai perang ala Star Wars. Padahal misinya jauh lebih defensif ya, yaitu melindungi aset-aset vital kita yang sudah ada di orbit. Kenapa itu penting banget? Apa yang terjadi kalau aset itu terancam? Mulai dari transaksi ATM, jaringan listrik, sampai pompa bensin. Kalau sinyal itu hilang atau diganggu, sebagian besar ekonomi modern bisa berhenti dalam hitungan jam. Thornburg bahkan kasih skenario yang lebih licik daripada sekedar menimbak jatuh satelit. Dia menyebutnya cyberbullying antariksa. Bayangkan satelit lawan itu nggak menyerang, tapi cuma deketin satelit AS dengan agresif, memaksanya untuk terus-menerus bermanuver menghindar. Setiap manuver itu menghabiskan bahan bakar yang sangat berharga. Satelit yang dirancang untuk beroperasi 15 tahun bisa kehabisan bahan bakar dalam setahun 2 tahun saja kalau terus diganggu. Ini cara yang sangat efektif untuk melumpuhkan aset lawan tanpa nembak sekalipun. Dan teknologi supernova yang dikembangkan perusahaan Thornburg adalah jawaban langsung atas ancaman semacam ini. Oke, mari kita bahas supernova. Ini mesin termal yang pakai energi matahari. Apa sih yang bikin dia istimewa? Ada beberapa keunggulan utama. Pertama, mesin ini nggak butuh oksidator. Di roket kimia biasa kan butuh bahan bakar dan oksidator buat pembakaran. Tanpa oksidator, wahana bisa bawa bahan bakar 2 kali lebih banyak. Jadi staminanya lebih banyak. Kedua, fleksibilitasnya. Dia bisa pakai hampir semua jenis bahan bakar. Amonia, metana, hidrogen. Ini mendukung konsep hidup dari alam di luar angkasa. Dan yang ketiga, sifatnya modular. Thornburg menggambarkannya seperti sasis mobil atau balok Lego. Platform dasarnya sama, tapi bisa dipasangi berbagai muatan. Kamera, lengan robot, teleskop. Jauh lebih efisien daripada harus desain satelit baru dari nol untuk setiap tugas. Dengan propulsi yang efisien, satelit jadi punya daya tahan. Jadi dengan semua kemajuan ini, pertanyaan besarnya, kapan kita bakal dapat warp drive kayak di Star Trek? Menurut Thornburg, terobosan besar berikutnya mungkin nggak datang dari mendorong sesuatu lebih cepat dengan cara konvensional. Dia berspekulasi kalau lompatan kuantum berikutnya akan datang dari pemahaman kita tentang fisika kuantum itu sendiri. Bukan lagi soal propulsi, tapi soal memanipulasi struktur ruang-waktu. Mungkin dengan cara melipat ruang seperti di fiksi ilmiah. Tentu ini masih jauh ya, tapi ini menunjukkan kemana arah pemikiran para visioner di bidang ini. Kalau kita tarik benang merah dari semua ini, ya satu hal jadi jelas banget. Ada komunitas insinyur yang sering kali nggak terlihat, yang pekerjaannya menerjemahkan ide-ide besar para ilmuwan menjadi sesuatu yang nyata dan berfungsi. Ada perbedaan fundamental di pola pikir mereka. Ilmuwan sering bertanya apa yang mungkin secara teoretis. Mereka menjelajahi batas pengetahuan. Sedangkan insinyur hidup untuk memecahkan teka-teki bagaimana cara mewujudkan ini. Dan mereka harus melakukannya dalam batasan anggaran, jadwal, dan hukum fisika. Kata Thornburg, para insinyur justru jadi paling kreatif ketika diberi batasan-batasan ketat seperti itu. Dan ini membawa kita pada pemikiran penutup untuk Anda. Kita sering banget kan ngobrolin soal memecahkan masalah terbesar dunia. Perubahan iklim, krisis energi, kesehatan global. Para ilmuwan bisa memetakan masalah itu dengan data dan model yang detail. Tapi pada akhirnya, para insinyurlah yang akan merancang dan membangun turbin angin, reaktor fusi, atau sistem pengiriman vaksin yang jadi solusinya. Jadi,
Coba pikirkan ini, jika Anda bisa memberikan satu masalah kepada para insinyur terbaik di dunia untuk dipecahkan saat ini, dengan segala batasannya, masalah apa yang akan Anda pilih?